Ya berubah, tapi jangan lupa, jangan keliru, jangan-jangan kita berubah ke yang lebih jelek. Karena manusia itu di balik pemikiran dan praksisnya ada hasrat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Kita mulai ngaji kita. Oke. Nah, karena itu kita harus hati-hati sekarang dengan kesadaran hidup kita. Orang-orang di teori kritis punya klasifikasi, ada 3 jenis kesadaran. Ada kesadaran magis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Kesadaran magis itu kesadaran pasrah. Jadi ya memang dunia ini seperti ini Pak, mau diapain lagi? Kita itu kan cuma hanya bisa menjalani. Sudah ada yang bikin skenario. Nah, ini kamu levelnya ada di kesadaran magis. Kita mengalir saja Pak. Nanti kan kalau memang Allah menginginkan kebaikan, ya kita dapat kebaikan. Kalau enggak, ya semuanya kan Allah yang tahu. Nah, itu kesadaran magis. Kesadaran pasif. Pokoknya kamu enggak mau ngapa-ngapain, pokoknya serahkan aja semua pada Allah. Tuh. Jadi dikritisi kalau di barat. Sementara kalau di timur kan di antara keutamaan itu yang model semacam ini. Kesadaran level magis inilah yang dikritik habis-habisan oleh Karl Marx. Sehingga terus banyak orang menuduh berarti Marxisme, komunisme itu anti agama. Lebih tepatnya anti keberagamaan. Yang dikritik apa? Agama yang jadi kayak candu. Orang melayang, candu itu kan bikin kita sakau kalau hari ini. Tidak ngerti realitas itu, kamu sedang ditindas habis-habisan. Kamu sedang diperas tenagamu, kamu sedang dizolimi luar biasa. Tapi kamu sudahlah, dunia ini sementara. Allah yang mengatur segalanya. Kita pasrahkan semuanya kepadanya. Tidak apa-apa sengsara di dunia. Besok di akhirat kita masuk surga yang paling tinggi. Kesadaran semacam ini yang dikritik oleh Karl Marx. Sampai menyebut bahwa agama itu candunya masyarakat. Maka kalau tidak ingin cocok sesuai dengan ramalannya Karl Marx, beragamalah yang aktif. Bukan beragama yang pasrah. Beragama yang membebaskan. Kalau enggak, berarti ramalannya Karl Marx cocok. Agama kayak candu bagi kita. Membuat kita pasrah, pasif. Kesadarannya level magis. Dapat nilai jelek, sudah takdirnya Pak. Nah, itu namanya magis. Enggak lulus-lulus, ya Pak, di Lauhil Mahfudz sudah ditulis saya lulus tahun berapa Pak. Ya wes, kalau gitu selesai urusannya. Itu kesadaran magis. Ada naik level sedikit, namanya kesadaran naif. Kesadaran naif itu, kamu tahu ada masalah, lu naik 1 tingkat daripada kesadaran magis. Cuma kamu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kamu biarkan saja. Iya sih Pak, nilai saya jelek, tapi mau gimana lagi Pak? Sudah belajar juga masih jelek, ya sudahlah. Itu kesadaran naif. Yo, strateginya gimana biar nilainya bagus? Apa ke rumah dosennya bawa salak 10 kilo apa gimana? Biar nggak jadi naif. Jadi kesadaran naif itu tahu ada masalah, tapi dibiarkan saja atau merasa tidak mampu menyelesaikan masalah dan ya sudah, diabaikan. Itu naif namanya. Sudah jelas jelek kok diterjang saja, itu kan naif.
Sudah jelas tidak bagus kok dijalani saja. Padahal bisa menghindar. Nah itu namanya naif. Kesadaran level kedua. Kayak tadi, ternyata modernitas itu masalahnya banyak. Kalau kamu tetap kita harus jadi orang modern Pak, itu namanya naif. Masih banyak yang ada di level kesadaran naif. Sudah jelas loh pendapatnya itu salah. Tapi mungkin karena gengsi, karena memang tuntutan kelompok, karena macam-macam, terus kamu tidak mau ganti. Pokoknya kalau sudah itu ya itu namanya naif. Wong sudah jelas ndak pas, buktinya ada, nyata. Tapi kamu ndak mau ganti pendapat, nggak mau nyari yang lebih bagus, itu namanya naif. Sering kan kita naif, mungkin alasannya gengsi, mungkin alasannya males, mungkin macam-macam. Itu namanya naif. Oke, yang ketiga ini yang disarankan, kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu tahu ada masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu berarti sudah kritis. Kalau hanya tahu masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah, belum kritis. Namanya naif. Tapi kalau tahu masalah dan siap menyelesaikan masalah, namanya kesadaran kritis. Ada lagi di atasnya kesadaran kritis, namanya kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif itu tidak sekedar mau berusaha untuk mencari yang benar, tapi juga mau berubah. Sebagai konsekuensi ditemukannya kebenaran. Itu berarti orang ini jenisnya punya kesadaran transformatif. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau berubah. Itu dia berarti belum transform, masih macet, masih jumut. Mungkin dia sudah kritis, pikiran-pikirannya canggih, dia mampu menganalisis, mencari jalan keluar. Jalan keluarnya ketemu tapi dia sendiri nggak mau keluar. Itu kritis tapi belum transformatif. Transformatif itu dia sendiri sudah mau berubah. Itu berarti kesadaran yang diinginkan oleh teori-teori kritis. Ahli-ahli teori kritis, ya kita kalau bisa naik levelnya ke kesadaran transformatif. Belajar filsafat mungkin kita nyampe ke kesadaran kritis. Apa-apa kita petakan, duduk persoalannya, solusi yang mungkin. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, kesadaran kritis. Makanya ada kalimat yang terkenal sekali dari Karl Marx itu kan, para filosof sudah banyak berteori merumuskan tentang dunia. Padahal yang penting itu bukan pikiran-pikiran tentang dunia, tapi bagaimana mengubah dunia. Nah itu Karl Marx. Jadi sekarang kita raba diri kita sendiri, kita ada di level kesadaran yang mana. Kita ini kelompok magis. Magis ini bahkan dia tidak tahu ada masalah atau tidak. Atau kelompok naif, tahu sih banyak masalah tapi apa daya saya Pak, cuma mahasiswa semester awal. Atau kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu sadar benar posisi dan porsi hidupnya. Kalau ada yang tidak cocok dikembalikan ke yang cocok, yang benar. Atau lebih tinggi lagi kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif ini butuh orang-orang pemberani. Tidak banyak di antara kita orang-orang pemberani. Orang-orang pemberani itu kalau dia merasa ada yang lebih benar, dia bergerak menuju yang lebih benar. Bahkan kalau sudah pindah, ternyata besok terbukti justru keyakinannya lama lebih benar, bukan yang dia pindah tadi. Dia berani balik lagi. Itu butuh kebenaran luar biasa. Hanya orang-orang kuat dan tangguh yang berani semacam ini. Kebanyakan di antara kita sudah stuck, jumut di aliran kelompok kita masing-masing. Entah ada di kubu mana kita, biasanya kita sudah nggak berani geser dari situ. Mungkin khawatir sama resiko sosialnya. Karena masyarakat itu kan kadang-kadang ganas. Oke, jadi kita harus siap transformatif kalau mampu. Makanya saya sendirikan yang paling akhir itu. Kalau dipetakan semacam itu. Jenis-jenis kesadaran tadi. Itu ada plus, ada min.
Mungkin yang nanti mendengarkan suara saja rekaman, mungkin peta itu tidak kelihatan. Jadi kritis itu berarti sadar ada masalah dan siap untuk berubah. Kalau naif itu sadar ada masalah tapi tidak mau berubah. Makanya min, kesadaran berubahnya. Kalau orang ini tidak tahu ada masalah apa, tapi berubah tidak apa-apa, tidak masalah, namanya determinis. Kalau dalam agama termasuk kelompok Jabariyah. Berubah seperti apapun monggo, tidak apa-apa. Serahkan semua pada Allah. Dari kaya jadi miskin, kita ditindas, macam-macam silahkan saja. Jadi dia siap menghadapi perubahan apapun tanpa dia sadar ada masalah apa, tanpa dia mengkritisi. Itu berarti kelompok determinis namanya. Ada kelompok apatis. Kelompok apatis ini kelompok yang sudah cueknya luar biasa. Dia tidak tahu ada masalah, juga tidak peduli berubah atau tidak berubah. Ini apatis, dia tidak mau berubah dan tidak mau tahu ada masalah atau tidak. Ini apatis, alamat mandek. Nah, ini level-level kesadaran. Jadi ada kesadaran kritis, ada kesadaran naif, ada kesadaran deterministik, ada kesadaran apatis. Saya tidak tahu kita ada di mana, jangan-jangan kita ini malah apatis. Tidak pernah ngurusi ada masalah apa enggak dalam hidupku. Yang penting pulsa masih ada, kuota masih banyak. Kan itu nyawamu hari ini. Urusan lain gampang besok, yang penting gitu. Dan tidak juga siap untuk berubah. Sudahlah Pak, hidup semacam ini sudah enak, santai, tidak sumpek, sudahlah. Tidak usah neko-neko lah Pak, dinikmati saja. Berarti kita ada di sebenarnya apatis. Tidak mau memahami ada masalah apa dalam hidup ini dan juga tidak mau repot untuk berubah. Berarti kita apatis. Ada yang levelnya lebih tinggi, deterministik. Deterministik itu tidak mau peduli ada masalah apa, tapi kalau berubah ya tidak apa-apa. Mau gimana lagi Pak, hidup ini kan tinggal menjalani. Nah itu berarti kita deterministik. Atau ada masalah, kita tahu masalah itu, bisa membaca tapi kita nggak mau berubah. Pak, ya jangan berubah kayak gitulah Pak. Nanti kalau berubah resikonya berat Pak. Saya ini kan masih belum punya daya apa-apa Pak. Jadi ya sudahlah, saya tetap gini aja meskipun saya tahu ada masalah. Itu namanya orangnya naif. Naik kelas sedikit jadi orang kritis. Kritis itu paham masalah dan mau untuk berubah. Itu pengantar-pengantar untuk teori kritis. Kalau dalam dunia filsafat, setting-setting kesadaran tadi berkembang dari Immanuel Kant, terus dikembangkan lebih jauh oleh Hegel, ditambahi oleh Karl Marx, diekspos lagi oleh Freud. Dari Immanuel Kant, orang diajak bergerak dari dogmatisme ke kritisisme rasional. Mbok hidup itu yang kritis, jangan dogmatis. Akalnya dipakai. Terus ditambahi oleh Hegel, tidak sekedar akal, coba disadari hidup itu dialektis. Dialektikanya ada di mana? Dalam sejarah. Akal kita itu dibentuk secara dialektis oleh sejarah. Maksudnya yang kita anggap benar, salah, baik, buruk, itu hasil kita dialog dengan hidup kita sendiri. Nah itu Hegel, kesadaran dialektika. Nanti ditambahi lagi oleh Karl Marx, ya tidak cukup cuma dialektis hidup itu. Kalau dialektika kan adanya dalam subjektif, dalam diri kita, di kepala kita. Hidup juga harus praksis. Kayak tadi, ada unsur mengubahnya ke realitas. Tidak cuma dipikir, tidak cuma dirumuskan, tidak cuma diteorikan. Harus ada kontribusi teori itu dalam kehidupan nyata. Tidak ada gunanya pikiran tinggi-tinggi kalau nggak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu cara berpikir model Karl Marx, aspek praksisnya. Jadi dari Immanuel Kant ditunjukkan kita harus menggunakan akal sehat, berpikir kritis rasional,
Terus ditambahi oleh Hegel, jangan lupa hidup itu dialektis loh. Tidak sekedar mikir, tapi pikiran kita itu hasil dialektika dengan sejarah. Karl Marx datang, iya mikir ya mikir, tapi mikir itu harus mempertimbangkan praksisnya. Cara menjalankannya gimana, cara mengubahnya gimana masyarakat. Kalau hanya berhenti di buku, di pikiran, dalam diskusi, dalam seminar-seminar nggak ada gunanya. Harus ada unsur mengubah masyarakat, mengemansipasi masyarakat menjadi lebih baik. Nah, itu Karl Marx. Nanti terakhir Freud masuk secara psikologis. Iya, praksis ya praksis, tapi jangan lupa manusia itu makhluk yang punya hasrat, punya kepentingan. Tidak setiap praksis yang semula niatnya baik terus mesti baik begitu. Di balik itu harus dibongkar itu. Ada hasrat, ada keinginan, ada motif tersembunyi. Nah, itu Freud mengingatkan. Nah, itu jalannya orang modern begitu. Itu 4 tokoh besar modern Barat, Immanuel Kant, kemudian Hegel, Karl Marx, dan Freud. Diawali dari menyuruh kita berpikir kritis, kemudian diingatkan bahwa kita itu makhluk menyejarah yang berdialog dengan kenyataan. Jadi pikiran kita, pikiran alatnya, tapi isinya itu sejarah, kenyataan hidup. Diingatkan lagi oleh Karl Marx, ya berpikir, tapi jangan cuma berhenti di berpikir, harus ada unsur praksisnya. Diingatkan akhirnya oleh Freud, ya praksis, tapi jangan lupa di balik itu pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung, hasrat-hasrat manusia. Nah, itu ringkesannya filsafat Barat modern. Semua tokoh yang lain tidak akan jauh-jauh dari situ cara berpikirnya. Baik tentang hasrat, tentang praksis, tentang historisitas, atau tentang rasionalitas. Itulah setting intelektualnya sebelum masuk ke teori kritis. Oke, ya nanti ini rekamannya diulang-ulang biar kalian paham apa maunya 4 tokoh ini. Tapi nyawanya dunia modern ada di 4 ini. Oke, jadi diawali dari ya kita hidup itu punya prinsip-prinsip, tapi jangan lupa kita harus kritis. Kritis iya, tapi jangan lupa bahwa kita ini hidupnya dalam sejarah bersama orang lain berdialektika. Terus kalau versi Karl Marx, ya kita dialektika, tapi jangan lupa bahwa kita harus selalu lebih baik. Maka harus ada unsur praksisnya, kenyataannya. Dan terakhir Freud mengingatkan, ya berubah, tapi jangan lupa, jangan keliru, jangan-jangan kita berubah ke yang lebih jelek. Karena manusia itu dibalik pemikiran dan praksisnya ada hasrat individual. Nah, itu setting intelektual peradaban modern. Itu tokoh-tokoh besarnya. Yang suka sama filsafat harus paham 4 orang itu. Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, dan Freud. Saya lupa dulu pernah kita ngaji 4-4-nya. Di sesi berapa saya lupa, silakan dibuka lagi. Oke, sekarang baru masuk ke Marcuse. Itu tadi yang hampir 1 jam baru pengantarnya. Kalau nggak diantarkan susah mengkondisikan pikiranmu dari taklim muta'alim sekarang masuk ke Marcuse. Oke, sekarang kita lihat dalam One Dimensional Man. Katanya Marcuse, masyarakat hari ini itu cirinya satu, teknologi. Maka dia menyebutnya masyarakat teknologi. Cirinya apa masyarakat teknologi itu? Yang pertama, manusia itu tidak penting. Peran manusia tidak menonjol. Lebih populer teknologinya. Itu contohnya banyak, saya nggak perlu menjelaskan. Kalau Agnes Monica mempromosikan HP, itu kan penting mana HP-nya sama Agnesnya? Penting HP-nya.
Yang ditonjolkan kan HP-nya. Ya kan, motor keluaran baru, mobil keluaran baru, meskipun yang mengiklankan seksi-seksi, tetap kan yang ditonjolkan mobilnya, motornya. Teknologi lebih menonjol, lebih penting daripada manusianya. Oke, ngaji kayak gini misalnya masuk YouTube, itu kan lebih penting YouTube-nya. Jadi teknologi lebih menonjol. Kamu download buku sampai banyak e-book itu kan paling yang dibaca berapa? Tidak penting, yang penting punya koleksi e-book banyak. Jadi itu cirinya manusia teknologis. Ya kan? HP-mu itu mungkin harusnya sekarang ada HP yang sudah dipakai nelpon, nggak penting, SMS juga nggak penting, yang penting ada WA sama internetnya ada, selesai. Wong ya fungsinya nggak kepake yang itu. Tapi kan nggak, yang penting kita punya HP yang isinya macam-macam. Padahal coba kamu lihat fitur HP-mu itu ada 20-an lebih HP baru itu. Paling yang kamu pakai berapa? Kalau dibuang kan kamu tidak mau. Diganti HP juga tidak mau. Kadang-kadang kamu internetan tidak bisa, WA-an tidak bisa, tapi smartphone-nya kelas canggih. Jadi isone cuma nelpon sama SMS. Itu pun kalau orang nelpon mau ngangkat, ini ngangkatnya piye ya? Nggak bisa, KPN HP. Tapi kamu keren, kemana-mana kamu tenteng, lebih menonjol HP-nya. Padahal kadang-kadang HP-mu HP jadul, sementara temanmu HP-nya HP baru, itu kan kamu tidak mau menonjolkan HP baru ini. Mungkin kamu padahal orang pinter, orang baik, tapi karena HP-nya jelek, kamu minder. Lebih penting HP-nya kadang-kadang. Oke, teknologi, peran manusia tidak menonjol. Resikonya apa? Manusia teralienasi dari kemanusiaannya. Jadi kita tidak bisa mengekspresikan sisi manusiawi kita sepenuhnya. Karena ada teknologi. Ya banyak sisi-sisi manusiawi, keakraban, keintiman, ketulusan. Itu agak susah sekarang nyari. Nanti contohnya banyak di belakang. Yang ketiga, ya, kalau dulu manusia ini punya tujuan hidup. Sekarang tujuan itu dikondisikan oleh situasi yang namanya teknologi tadi. Jadi tidak bisa lagi kita, pokoknya kita ingin apa enggak. Sekarang mau ngomong, mengeluarkan pendapat aja kan kamu mikir mempertimbangkan teknologi. Ini kira-kira pakai kalimat yang menjual, yang bisa viral apa ya? Ya kan, kamu pikirnya ke situ. Yang kira-kira nanti yang like banyak itu kira-kira mengemasnya gimana ya? Teknologi. Kadang kamu jalan-jalan rekreasi aja kan kamu ndak menikmati kamu sedang rekreasi di mana, tapi kamu nyari sudut yang paling bagus untuk selfie. Jadi kamu ndak lihat itu loh, alam seindah ini kan ndak jadi fokusmu. Fokusmu wah ini sudut mana yang bagus, spot mana yang enak untuk selfie, kan selalu mikir gitu. Kadang-kadang sampai nekat nyari yang dekat jurang lah, nyari yang itu apa menikmati kamu? Kamu kan cuma nyari pingin pamer ke yang lain. Jadi teknologi nyetir dirimu, bukan kamu yang nyetir teknologi. Itu cirinya masyarakat teknologi, katanya Markius. Dan akhirnya kamu ditindas oleh makhluk yang namanya teknologi itu. Hari ini kamu habis-habisan sudah ditindas oleh teknologi. Kamu tidak bisa lepas dari HP-mu 1 jam, 2 jam saja. Baru dicas saja bolak-balik kamu tengok. Ya kan, kamu nggak tega sekali kamu. Ya kan, kamu ditinggal pacarmu LDR jauh bertahun-tahun nggak masalah, tapi ditinggal HP-mu kamu stres. Baru 1 jam, baru 2 jam itu kamu sudah. Jadi kamu, ya itu contoh kecil ya HP. Banyak yang lain kamu tidak sadar, besar-besar. Teknologi. Jadi kita jadi masyarakat teknis sekali. Cara berpikir kita hari ini persis kayak robot akhirnya. Cara hidup kita juga begitu. Sekarang pegawai-pegawai di kantor itu semuanya absennya pakai mesin semua. Jadi telat 1 detik apa 1 menit aja dianggap telat. Itu kan
agak tidak manusiawi sebenarnya. Ya manusia lah, bukan robot. Siapa ngerti kamu macet. Apa kebetulan pagi ini di kamar mandinya agak lama. Karena lagi asik main game kok menang terus, akhirnya nggak keluar-keluar. Iya. Ini mumpung menang ya Pak, kurang dikit jadi akhirnya telat kuliah. Oke, jadi teknologi sekarang menindas kita dalam banyak aspek termasuk televisi, HP, mobil merek terbaru, motor merek terbaru. Merek baju, jaket, celana, macam-macam. Itu kan penindasan demi kita tidak lagi main fungsi tapi banyak main gengsi teknologi. Oke. Nah, dilanjutkan. Kalimat-kalimatnya Marcuse ya. Ternyata manusia melayani kemajuan, bukan kemajuan melayani kebutuhan manusia. Jadi ternyata harusnya teknologi itu bikin kita mudah. Tapi karena kita yang dijajah oleh teknologi, kita yang melayani teknologi. Harusnya punya robot itu hidup kita jadi lebih ringan, bahasa kasarnya kan gitu. Tapi begitu punya robot, kita lebih sibuk lagi memelihara robot. Ya kan? Jadi kebalik. Padahal adanya teknologi kan untuk membuat hidup jadi mudah. Ternyata begitu ada teknologi, hidup kita jadi lebih ribet. Dan kita rela diribeti oleh teknologi. Oke, terus itu kenyataan pertama. Kenyataan kedua, ini agak bau Marxis. Ternyata bukan kebutuhan nyata manusia yang menentukan proses produksi. Ini mengkritik Karl Marx. Melainkan kebutuhan itu sendiri diciptakan supaya hasil produksi bisa laku. Kamu beli HP bukan karena kamu butuh komunikasi via HP, tapi kamu dibikin butuh HP oleh produsen HP. Kamu dibuat butuh merek A, merek B. Berilah HP dengan kamera sekian puluh piksel. Loh, kamu beli kamera apa mau beli HP? Tapi kan kamu lihat kameranya yang paling tinggi. Kamu lihat ini buat internetan kencang sekali loh itu. Jadi banyak, kamu sebenarnya tidak butuh itu, tapi kamu dibikin butuh itu oleh produsen. Jadi harusnya produksi itu memenuhi kebutuhan kita, tapi sekarang logikanya dibalik. Kita dibikin butuh oleh sistem produksi. Itu yang terjadi hari ini itu. Ya tidak cuma HP, mulai merek baju, mulai merek lipstick, mulai make up. Hari ini banyak cowok pakai make up. Menyebutnya apa? Cowok metropolis. Itu kan kamu dibikin butuh oleh dunia produksi. Padahal misalnya ya obat apa pembersih muka itu sebenarnya bahan pembersih muka itu antara cowok sama cewek sama saja. Tapi sama produsennya yang ini dikasih for men, yang sana dikasih for woman. Akhirnya kamu ke toko kan lihatnya, oh ini kalau ini untuk laki-laki berarti aku harus beli. Padahal selama ini kamu tidak pakai itu. Wong yo ndak selisih banyak. Kamu pakai apa ndak pakai kan tetap itu. Jadi, tapi kamu merasa lebih pede kalau sudah pakai pembersih itu. Mau dibersihkan gimana wong sudah kusam gitu. Ya. Jadi kamu dibikin butuh oleh produksi. Merek motor juga begitu. Merek baju juga begitu. Sama-sama jin ya kainnya podo, jenisnya podo, tapi kan yang satu merek terkenal, satu merek tidak terkenal, dan kamu lebih pede kalau pakai merek yang terkenal setelah dipromosiin macam-macam. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, hari ini teknologi itu nyetir kita, bukan kita yang nyetir teknologi. Ya contoh di depan tadi semua menunjukkan bahwa ternyata kita ini disetir oleh ciptaan kita sendiri. Undang-undang kita yang bikin dan akhirnya kita sumpek sendiri.
Aturan kita yang bikin, terus kita stres sendiri menegakkan aturan. Sama, teknologi juga begitu. Kita bikin sendiri dan cari masalah sendiri. Oke, terus yang terakhir, realitas teknologi. Ternyata kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri adalah kebahagiaan semu. Karena tidak membawa manusia pada pemilikan dan ketenangan, melainkan membuatnya tergantung dan tergantung dari semakin banyaknya benda. Jadi kita semakin banyak memproduksi produknya orang-orang modern ini, semakin kita tergantung. Harusnya bikin kita semakin tenang, tapi enggak. Kita enggak semakin bahagia. Beli motor terbaru malah bikin was-was. Akhirnya kita pakai kunci duplikat sampai 3 atau 4 sudah pakai. Biar enggak kemalingan, Pak, malah was-was. Pokoknya ada yang terbaru malah bikin kita sibuk, bikin kita sumpek. Beli HP terbaru, akhirnya beli casingnya aja rangkep 2, ditambahi ring lah, tambahi macam-macam untuk melindungi. Itu kan malah bikin ribet. Enggak tambah bahagia, tambah was-was. Jadi ternyata mode produksi kita itu menjebak kita sendiri. Tidak perlu ada penjajahan, kita sudah dijajah habis-habisan. Oleh siapa? Bikinan kita sendiri. Produknya manusia sendiri. Itu realitas masyarakat teknologi, katanya Marcuse. Bahkan orang bekerja. Kerja itu kan harusnya untuk merealisasikan eksistensi diri, mengembangkan diri, atau paling tidak memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang yang namanya kerja bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi hasrat untuk konsumsi. Sebenarnya kamu ngangkring sudah cukup, tapi kan hasrat konsumsi menuntut kamu ngafe. Wong kamu beli es teh di angkringan 1.500, 1.500 kamu sudah sisa-sisa itu karena esnya banyak jadi dingin. Tapi begitu kamu ke kafe beli iced tea itu bisa 15.000. Ya woi podo es teh sama iced tea kan gitu. Yang sana black cafe, yang sini kopi hitam, tapi harganya jauh. Harganya jauh ternyata. Loh, kita kerja itu ternyata memenuhi kebutuhan yang black cafe tadi loh. Kebutuhan konsumsi. Wong kita ndak butuh sebenarnya. Tapi hasrat konsumsi kita. Hasrat ini muncul dari mana? Rekayasanya produsen. Seolah-olah kita butuh merek pasta gigi. Mungkin isinya pasta gigi itu sama, tapi produsen kan pinter. Yang ini sekian puluh kali jadi putih, yang sini segar 12 jam, yang sini jadi isinya podo wae, tapi kamu dipancing dengan itu, akhirnya masuklah kamu ke situ. Hasrat untuk mengkonsumsi. Sehingga harusnya kayak di teorinya Karl Marx, orang itu mengaktualisasikan diri antara lain melalui pekerjaan. Ternyata pekerjaan justru jadi faktor yang memperbudakmu. Kenapa? Karena kamu bekerja untuk mengejar konsumsi. Nah, itu problem kita hari ini. Kamu membayangkan, bahkan kamu kuliah, terus setelah kuliah kan saya harus kerja, Pak. Kalau kerja pokoknya saya gaji pertama mau beli HP terbaru. Gaji kedua, targetmu kan selalu begitu nanti akhirnya. Wah, ini ada baju mahal, besok kalau saya sudah kerja saya beli yang kayak gini. Mikirnya selalu begitu. Sementara saya tidak bisa belilah. Kamu lihat mobil di luar, mobil bagus sekali ya. Besok kalau saya dapat uang, kerjaku tinggi, tak beli yang kayak gini. Rancangannya sudah begitu sejak awal di pikiranmu. Dan kamu diperbudak oleh cara berpikir begitu. Jadi teknologi menjebakmu sekarang. Oke. Kayak HP itu kan tiap bulan selalu ada HP versi baru, di launching. Dan kamu mau-maunya yang lama diganti yang baru. Padahal itu nggak selisih apa-apa. Ada S6, S7, kamu S3, S2 aja nggak selesai-selesai.
HP-nya sudah sampai S8 loh. Kamu disalib berapa generasi oleh Samsung itu. Kamu S2-nya lamanya luar biasa. Oke, jadi dan bahkan teknologi yang luar biasa itu tidak membuat kita sesama manusia semakin dekat. Tapi kita semakin terisolasi. Kita asik dengan dunia kita masing-masing. Kalau zaman saya kuliah dulu belum ada HP. Kalau nunggu dosen masuk itu yo ngobrol, bergurau lah, pokoknya asik bareng-bareng, bikin acara-acara apa bareng-bareng. Tapi sekarang nunggu dosen itu tenang semua. Ya. Jadi hari ini wajahnya semua bercahaya. Jadi menghadap HP semua di depannya. Jadi itu yang terjadi hari ini. Kita semakin saling terisolasi. Seolah-olah temannya banyak ribuan, cuma di Facebook. Dalam kenyataannya selalu sendirian. Iya kan? Saya bilang tadi kayak jago-jago, kayak orang terkenal luar biasa, tapi di luar gak ada yang kenal. Wong kamu terkenalnya di Facebook. Mungkin Facebook itu ya fotonya agak trik, jadi begitu kamu kenyataannya nggak ada orang kenal. Fotonya putih, mulus, begitu sudah. Iya, orang nggak kenal, orang. Loh kita kan sahabat di Facebook. Iya toh, kok beda? Itu masyarakat teknologi hari ini. Kita semakin tidak akrab. Kita semakin tersekat-sekat hari ini, terisolasi sesama kita. Oke, jadi kalau diringkes dalam pikirannya Marcuse, masyarakat industri itu cirinya yang pertama, dia dikuasai oleh prinsip-prinsip teknologi. Prinsip teknologi itu memperlancar, memperluas, memperbesar produksi. Nyawanya di situ sudah. Hari ini semua hal orientasinya ke sini. Kenapa produksi nyari untung? Bahkan negara pun sekarang fokusnya ke situ. Memperbanyak produksi, investasi, nyari untung, nanti diputer lagi untuk investasi lagi terus. Fokusnya ke sini. Jadi masyarakat industri, masyarakat teknologi. Ciri yang kedua, meskipun teknologi tadi sebenarnya sangat rasional, tapi secara umum kita tidak rasional. Jargonnya masyarakat modern itu rasional dalam detail, tapi irasional dalam keseluruhan. HP terbaru itu kan sangat canggih, itu pasti hasil rasional luar biasa, rasional dalam detail. Sekarang ada yang bezel-less, nggak pakai batas, nggak macam-macam. Rasional sekali kan itu, proses rasional. Tapi in general, proses keseluruhannya itu tidak rasional. Buat apa? Secara fungsi bedanya apa sama yang kemarin-kemarin? Apa kita butuh itu? Tapi kita kan nggak peduli itu. Jadi rasional dalam detail tapi irasional secara umum. Hidup kita mungkin begitu. Untuk yang kecil-kecil kita rasional sekali. Tapi begitu urusan besar kita tidak rasional. Tujuan hidup kita secara umum apa, visi kita ke depan apa, kita blank. Tapi untuk yang kecil-kecil kita rasional. Urusan HP rusak, urusan ya kan motor ngadat, urusan itu kita detail sekali ngurusi sampai urusan-urusan kecil, tapi yang besar-besar kita cuek. Yang terakhir cirinya masyarakat industri teknologi itu one dimension. Kita ini semuanya sekarang hidup dalam satu dimensi. Apa? Melanggengkan sistem. Sadar atau tidak sadar, kita hari ini secara umum hidup kita melestarikan sistem yang sudah ada. Katanya Marcuse ini bahaya. Kita hanya satu dimensi, di situ saja mempertahankan sistem, mempertahankan status quo.
Sistem yang orientasinya produksi saja tadi, yang menipu besar-besaran kesadaran kita, yang mengalienasi kita, yang menindas kita, sekarang itulah yang kita bareng-bareng seluruh dunia mempertahankan. Kita sudah tidak kritis lagi. Kita manusia yang hanya satu dimensi. Tidak bisa berpikir ada alternatif-alternatif baru. Mungkin kita mengkritik kapitalisme, mungkin kita mengkritik sistem politik pemerintahan, mungkin kita itu detail. Tapi secara umum arahnya masih satu, mempertahankan status quo. Jadi mempertahankan sistem besar. Dan semua, mungkin kita diskusi kemanusiaan, kebebasan, otonomi, hubungan sosial. Ini semua kita diskusikan, tapi arahnya sebenarnya satu, sama. Status quo harus jalan. Yang selama ini jalan, tetap harus jalan. Yang mengkritik kapitalisme, habis-habisan ditelan oleh kapitalisme. Mengkritik kemiskinan di hotel-hotel mewah. Sebenarnya kita sudah ditelan semua, susah keluar dari sistem besar ini, karena sistem besarnya memang rancangannya satu dimensi. Mempertahankan status quo. Makanya ada buku tulisannya Fukuyama itu The End of History. Kapitalisme dan demokrasi itu sistem final sudah. Jadi tidak bisa itu. Sistem besar kita akhir zaman itu. Jadi setelah ini tidak ada sistem baru lagi kecuali kiamat. Ya, kan sudah banyak orang yang meramalkan kiamat.